Perkenalkan, nama saya Fernando Masyur dengan NIM 084. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang model data. Definisi model data. Model data merupakan suatu cara untuk menjelaskan tentang data-data yang tersimpan dalam basis data dan bagaimana hubungan antar data tersebut untuk para pemakai secara logik. Model data merupakan kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Jenis model data. Model data terdiri dari dua jenis, yaitu model data berbasis objek dan model data berbasis record. Model data berbasis objek yaitu model keterhubungan entitas, model berorientasi objek, model data semantik, model data fungsional. Dan untuk model data berbasis record yaitu model hierarkis, model jaringan, model relasional. Entity atau entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang informasinya perlu disimpan dalam basis data. Individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Himpunan entitas adalah kumpulan sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Ini adalah contoh himpunan entitas. Motor dengan entitasnya yaitu Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain-lain. Himpunan entitas kendaraan. Ini adalah himpunan entitas kendaraan dalam bentuk tabel yang dibuat yang menjelaskan bahwa adalah brand kendaraan merupakan atribut entitas. Suzuki dan Toyota adalah himpunan entitas kendaraan. Tahapan membuat diagram IR. Diagram IR dibuat secara bertahap. Ada dua kelompok pentahapan yang bisa ditempuh dalam pembuatan diagram IR, yaitu tahap pembuatan diagram IR awal atau disebut preliminary design dan tahap optimasi diagram IR atau disebut final design. Langkah teknis menghasilkan diagram IR awal. Yang pertama, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Himpunan entitas yang akan terlibat tidak hanya tergantung pada jenis topik atau sistem yang ditinjau, tetapi juga ditentukan pada seberapa jauh ruang lingkup yang ingin diakomodasi di dalam rancangan basis data. Contohnya, jenis, model, dan produsen. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Atribut key pada masing-masing himpunan entitas merupakan atribut terpenting untuk mengidentifikasikan atau membedakan setiap entitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Menentukan relasi yang terjadi di antara himpunan entitas sangat menentukan kualitas rancangan basis data. Tahap keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Menentukan derajat atau kardinalitas relasi harus berdasarkan pada fakta yang ada, bukan berdasarkan dugaan, sehingga kardinalitas dapat dibentuk atau ditentukan. Tahap yang terakhir atau yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Melengkapi atribut-atribut deskriptif atau non-key berdasarkan fakta yang ada. Spesialisasi dan generalisasi. Melakukan proses spesialisasi maksudnya adalah sebuah proses pengelompokan himpunan entitas, lalu kemudian dilakukan pengelompokan yang melahirkan himpunan entitas baru, proses top down. Sedangkan proses generalisasi maksudnya adalah pengelompokan kelompok-kelompok entitas yang disatukan dalam sebuah himpunan dengan atribut-atribut yang sama akibat proses pengelompokan yang tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut, sehingga pendekanan ini bersifat bottom up, mula-mula terpisah tapi kemudian menjadi satu. Ini adalah contoh dari spesialisasi top down dan generalisasi bottom up. Agregasi. Sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas, tapi juga mengandung unsur dari relasi lain. Hal ini dapat diakomodasi dengan agregasi. Contoh, relasi antara himpunan entitas, brand, dan kendaraan. Kendaraan tidak bisa memiliki banyak brand,
Tapi jika objek brand dihapus, maka objek kendaraan tidak ikut terhapus. Perkenalkan, nama saya Mata Disaha, NIM 191560364 dari kelas Sistem Informasi B. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada penerapan basis data. Transformasi modul data ke basis data fisik. Tahap awal dilakukan transformasi dari modul data ke dalam skema atau struktur basis data. Diagram ER akan direpresentasikan menjadi sebuah basis data secara fisik. Komponen-komponen diagram ER atau himpunan entitas dan relasi akan ditransformasikan menjadi tabel-tabel atau file data yang merupakan komponen utama pembentuk basis. Atribut-atribut yang melekat pada himpunan entitas relasi akan dinyatakan sebagai field dari tabel-tabel yang sesuai. Transformasi umum atau dasar. Aturan umum pemetaan model data yang digambarkan dalam diagram ER menjadi basis data. Pertama, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel atau file data. Yang kedua, ada relasi one-to-one yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari dua himpunan entitas. 3. Relasi dengan derajat relasi 1-to-n atau one-to-many yang menghubungkan dua buah himpunan entitas juga akan direpresentasikan dalam bentuk pemberian atau pencantuman atribut key. Atribut key dari himpunan entitas pertama ini menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas kedua. 4. Relasi dengan derajat relasi end-to-end atau many-to-many yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan diwujudkan dalam bentuk tabel atau file data khusus yang memiliki field, tepatnya foreign key, yang berasal dari key dari himpunan entitas yang dihubungkannya. Penerapan himpunan entitas lemah dan subentitas. Penggunaan himpunan entitas lemah atau weak entity sets dan subentitas dalam diagram ER diterapkan dalam bentuk tabel sebagaimana himpunan entitas kuat atau strong entity sets. Bedanya, jika himpunan entitas kuat sudah dapat langsung menjadi sebuah tabel utuh atau sempurna, walaupun tanpa melihat relasinya dengan himpunan entitas yang lain, maka himpunan entitas lemah dan subentitas hanya dapat ditransformasikan menjadi sebuah tabel dengan menyertakan pula atribut key yang ada di himpunan entitas kuat yang berrelasi dengannya. Penerapan himpunan entitas lemah. Penerapan subentitas hasil spesialisasi. Penerapan relasi tunggal atau unary relation. Penerapan relasi tunggal atau unary relation dari atau ke himpunan entitas yang sama dalam diagram ER tergantung pada derajat relasinya. Penerapan relasi multi-entitas n-ary relation. Relasi multi-entitas yang menghubungkan lebih dari dua himpunan entitas, n himpunan entitas di mana n lebih dari 2, akan diterapkan sebagai sebuah tabel khusus. Tentu saja setiap himpunan entitas yang terlibat dalam relasi juga akan direpresentasikan dalam tabel-tabel terpisah. Penerapan relasi ganda atau redundant relation. Tidak ada yang istimewa dalam mengimplementasikan relasi ganda di antara dua himpunan entitas. Implementasinya ditinjau pada masing-masing relasi tanpa terikat satu sama lain berdasarkan derajat relasi di masing-masing relasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin dari NIM 058. Saya akan menjelaskan materi penerapan spesialisasi dan generalisasi. Spesialisasi terhadap sebuah himpunan entitas akan menghasilkan sejumlah himpunan entitas baru. Satu himpunan entitas kuat atau bebas yang akan menjadi acuan bagi himpunan entitas lainnya dan sisanya merupakan subentitas. Pertama, generalisasi dilakukan dengan mengabaikan perbedaan beberapa himpunan entitas yang memang memiliki banyak kesamaan. Kedua, berlawanan dengan spesialisasi, pada tahap implementasi, generalisasi justru akan menyusutkan jumlah himpunan entitas menjadi hanya sebuah tabel saja. Untuk tetap mengakomodasi adanya perbedaan itu, maka di tabel tersebut ditambahkan sebuah atribut yang nantinya akan diisi dengan kode khusus yang menyatakan perbedaan tersebut. Penerapan subentitas hasil spesialisasi. Penerapan generalisasi 2 himpunan entitas. Penerapan agregasi. Pertama, agregasi dapat dipandang sebagaimana relasi pada umumnya yang menghubungkan dua himpunan entitas. Kedua,
Karena relasi ini dibentuk dari relasi lain atau relasi prasyarat yang secara kronologis lebih dulu terbentuk, maka penerapannya juga harus dilakukan setelah relasi prasyarat tersebut terimplementasikan. Kemudian tinggal meninjau derajat relasi dari relasi agregasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Malik Al-Habsyi dengan NIM 1915036066 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Bahasa query terapan. Bahasa query yang paling populer adalah SQL, Structured Query Language, karena bahasa ini diakomodasi oleh hampir semua DBMS. SQL, Structured Query Language. SQL adalah sebuah bahasa query yang paling banyak digunakan oleh DBMS dan diterapkan juga dalam berbagai development tools dan program aplikasi ketika berinteraksi dengan basis data. Struktur data. Sebuah ekspresi SQL dasar sebenarnya hanya terdiri atas 3 klausa, yaitu select, from, dan where. Klausa select digunakan untuk menetapkan daftar atribut file yang digunakan sebagai hasil query. Klausa ini mengacu pada operasi proyeksi dalam bahasa query formal. Klausa from digunakan untuk menetapkan relasi atau tabel atau gabungan tabel yang akan ditelusuri selama query dapat data dilakukan. Klausa where yang sifatnya operasional digunakan sebagai predikat kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Klausa ini mengacu pada operasi seleksi dalam bahasa query formal. Klausa select. Klausa ini berasosiasi dengan operasi proyeksi dalam bahasa query formal. Contoh, jika ingin menampilkan nomor SIM dan nama pengguna. 2. Klausa where. Klausa ini berguna untuk menampilkan predikat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query yang berasosiasi dengan operasi seleksi dalam bahasa query formal. Klausa ini boleh tidak digunakannya, artinya query tidak dilakukan untuk semua rekor di dalam tabel yang disebutkan pada klausa from. Klausa from. Klausa ini digunakan untuk menetapkan tabel yang dijadikan sebagai sumber lokasi pencarian data. Basis data terdiri atas sejumlah tabel yang saling berhubungan sehingga akan seringkali ada kebutuhan untuk melakukan query tidak hanya dari satu tabel, tapi dengan merealisasikan beberapa tabel sekaligus. Hal ini dilakukan karena atribut-atribut yang diharapkan sebagai hasil query tidak hanya tersedia di sebuah tabel, tapi berada di sejumlah tabel. 4. Pengurutan hasil query. Dengan menggunakan ekspresi dasar SQL dengan 3 klausa, yaitu select, from, dan where, maka hasil query ditampilkan dengan urutannya sesuai dengan struktur penyimpanan yang diterapkan pada tabel query. Jika digunakan struktur penyimpanan heap tabel tanpa indeks primer, maka hasil query ditampilkan berdasarkan kronologis penyimpanannya. Jika terhadap tabel query digunakan struktur penyimpanan sequential berindex, tabel yang memiliki indeks primer, maka hasil query akan ditampilkan sebagai atribut yang menjadi dasar indeks primernya. Jika ingin menampilkan hasil query dengan urutan berdasarkan atribut tertentu yang diinginkan, maka dapat ditambahkan dengan clause order by. Fungsi agregasi. Di samping menampilkan nilai-nilai atribut yang ada di dalam tabel, sering pula ada kebutuhannya menampilkan data-data agregasi, seperti banyaknya record, total nilai suatu atribut, rata-rata nilai atribut terbesar atau nilai atribut terkecil. Data agregasi semacam itu dapat diperoleh dengan menggunakan fungsi-fungsi yang juga ditemukan padanya dalam bahasa query formal berikut. Count untuk mendapatkan nilai banyaknya rekod hasil query. Sum untuk mendapatkan nilai total suatu atribut numerik hasil query. AVG untuk mendapatkan nilai rata-rata suatu atribut numerik hasil query. Max untuk mendapatkan nilai terbesar dari suatu atribut hasil query. Min untuk mendapatkan nilai terkecil dari suatu atribut query. Kalau hasil query pada uraian masing-masing fungsi agresi tersebut memang hanya diberlakukan pada hasil query. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulian Rahman dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 15190636085. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang bahasa query terapan lanjutan. Nilai 0. Atribut-atribut di dalam sebuah tabel belum tentu telah memiliki data atau nilai.
Atribut-atribut yang belum memiliki nilai biasanya diisi secara sementara dengan nilai khusus, yaitu null. Dalam query ada perlakuan khusus terhadap keberadaan nilai null. Misal, pada tabel pengguna tidak semua data TTL pengguna sudah terisi data, maka dapat ditampilkan nomor SIM dari tabel tersebut yang TTL penggunanya masih kosong dengan perintah SQL berikut: select distinct no SIM from pengguna where TTL pengguna is null. Manipulasi data. SQL juga dilengkapi dengan sejumlah perintah untuk melakukan manipulasi data seperti penambahan record baru, mengubah nilai atribut dan penghapusan record di dalam suatu tabel sejalan dengan yang ada pada bahasa query formal. Penambahan record. Sintak SQL untuk penambahan record baru ke dalam sebuah tabel adalah insert into pengguna, buka kurung, no SIM, koma, nama pengguna, koma, TTL pengguna, tutup kurung. Enter values, buka kurung, 12345, koma, city, koma, 01/10/1995, tutup kurung, titik koma. Pengubahan record. Sintak SQL untuk mengubah nilai atribut pada suatu record dari sebuah tabel adalah update pengguna, set nama pengguna sama dengan sita, where penghapusan record. Sintak SQL untuk penghapusan record dari sebuah tabel adalah delete from pengguna, titik koma. Data definition language. Data definition language atau disingkat DDL berkaitan dengan perintah-perintah untuk mendefinisikan objek-objek basis data. Salah satu objek terpenting dalam tabel beberapa tipe data yang menjadi standar. Char untuk atribut yang bernilai string dengan panjang tetap sebesar n karakter. Jika banyaknya karakter yang diisikan ke atribut dengan tipe ini kurang dari n, maka sisanya akan diisi dengan spasi. Varchar untuk atribut yang bernilai string dengan panjang fleksibel tapi maksimal sebanyak n karakter. Int atau integer untuk atribut yang bernilai integer atau bilangan bulat sebanyak 2 byte. Smallint untuk atribut yang bernilai integer sebanyak 1 byte. Numeric untuk atribut yang bernilai pecahan fixed point dengan panjang p digit termasuk tanda dan d digit untuk bilangan pecahan. Real double precision untuk atribut yang bernilai pecahan floating point. Float untuk atribut yang bernilai pecahan floating point dengan presisi n digit. Date untuk atribut yang bernilai penanggalan terdiri atas 4 digit tahun, 2 digit bulan, dan 2 digit tanggal. Time untuk atribut yang bernilai waktu terdiri atas jam, menit, detik, masing-masing 2 digit. Contoh perintah SQL untuk membuat tabel pengguna. Create tabel pengguna, buka kurung, no SIM integer, buka kurung 5, tutup kurung, koma, nama pengguna, varchar, buka kurung 30, tutup kurung, koma, TTL pengguna, spasi date, tutup kurung. Contoh perintah SQL untuk penghapusan tabel pengguna. Drop tabel pengguna. Struktur sebuah tabel juga dapat diubah tanpa harus menghapus dan kemudian membangunnya kembali dengan definisi struktur yang baru. Perintah pengubah struktur selain lebih praktis juga tidak mengakibatkan hilangnya data yang sudah ada di dalam tabel jika memang sudah terisi data. Perubahan struktur ini dapat berupa penambahan atribut atau pengurangan atau penghapusan atribut tertentu. Sintak SQL untuk perubahan struktur tabel yang berbentuk penambahan atribut baru ke tabel pengguna adalah alter table pengguna, add umur integer, buka kurung 2, tutup kurung. Sedang untuk penghapusan atribut dari tabel pengguna adalah alter tabel pengguna, drop umur.